إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين عباد الله جماعة صلاة الجمعة حفظني وحفظكم الله الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat Sayyidul Ayyam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati ini tergerak untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah, sehingga tangan ini mudah mengayunkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat, dalam rangka mengindahkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salawat beriring salam mari sama-sama kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, idola kita semuanya yang harus kita ikuti, di mana Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kepada kita semua untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya ketika kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladannya, maka itu membuktikan bahwa kita mengharapkan di dunia ini semata-mata Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Ibadallah, dalam kesempatan kali ini khatib mengingatkan pribadi khatib dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa bermakna taqwa dalam artian al-imtithalu bi awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. At-taqwa dalam artian at-takhalli an kulli radilah, melepas diri dari segala hal yang mendatangkan kehinaan di hadapan Allah, yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa bermakna
at-tahalli bi kulli fadilah, menghiasi diri dengan amaliyah-amaliyah yang mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah para hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Dalam kehidupan ini sesungguhnya sebagai seorang muslim ada yang harus dilaksanakan dan ada yang harus ditinggalkan. Dalam kesempatan kali ini izinkan khatib menyampaikan 3 yang harus kita laksanakan dan 3 hal yang harus kita tinggalkan dan kita jauhkan. Yang pertama adalah perintah untuk senantiasa dekat dengan rumah Allah dan larangan menjauhi rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal ini menjadi perhatian kita semua bahwa rumah Allah adalah rumah di mana kita semua dibuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka-mereka yang memakmurkan rumah Allah adalah mereka-mereka yang telah membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan rumah-rumah Allah adalah dia yang beriman kepada Allah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik dia dewasa ataupun masih remaja. Mereka ketika hatinya terikat dengan rumah Allah, maka sesungguhnya di dalam hatinya ada iman kepada Allah dan ada iman kepada hari kiamat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah. Dan bahwasanya dia yang memakmurkan rumah Allah, yang meramaikan rumah Allah dengan ibadah-ibadah di dalamnya, maka dia telah membuktikan bahwa dia telah menegakkan tiang agama, yakni as-salah. Maka dia telah melaksanakan perintah Allah untuk mengindahkan setiap panggilan dalam seharinya 5 waktu. Dia laksanakan salat, dia sempurnakan salat, bahkan dia tambahkan yang wajib itu dengan salat-salat sunnah. Dan bahwasanya masjid ketika seseorang itu memakmurkannya, maka dia telah membuktikan, telah menunaikan zakat, wa ataz zakat. Maka dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, harta yang dia milikinya, maka dia sisihkan untuk kewajiban dia menunaikan zakat. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Memakmurkan masjid menjadi bukti bahwa seseorang itu di dalam hatinya ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah. Takut ketika dia jauh dari rumah Allah, maka dia akan didekatkan dengan tempat-tempat maksiat. Ada rasa takut di dalam hatinya, kalau jauh dari rumah Allah, maka dia akan disibukkan dengan amaliyah-amaliyah di luar masjid, yaitu dunia yang fana ini. Maka ya ibadallah, inilah perintah yang pertama adalah dekatilah masjid dan jangan sekali-kali jauh dari masjid. Kemudian ya ibadallah, yang kedua adalah tegakkanlah salat dan jangan melalaikan salat. Karena as-salat merupakan amal yang pertama kali kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Amal yang pertama kali yang akan diperhitungkan, yang akan ditanya adalah perkara salat. Maka dengan dekatnya kita dengan masjid, mudah-mudahan kita juga bisa menegakkan salat tepat pada waktunya, bisa melaksanakan salat dengan keadaan yang terbaik dan di tempat yang terbaik. Sesungguhnya
Salat juga akan menjaga kita dari hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari perbuatan yang keji. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji dan perbuatan ingkar. Maka ya ibadallah, perhatikanlah salat kita. Perhatikanlah bagaimana kita menunaikan salat. Sudahkah selama ini salat kita tepat pada waktunya? Sudahkah kita melaksanakan salat itu dengan yang terbaik, yaitu berjamaah di masjid? Maka ini menjadi perhatian besar kita tentang perkara as-salat. Kemudian yang ketiga, ya ibadallah, yang menjadi perintah dan larangan untuk kita adalah perintah bahwa kita semua harus dekat dengan Al-Quranul Karim, dan jangan sekali-kali jauh dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kemudian kita termasuk dalam ayat ketika Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Di dalam surah Al-Furqan Allah abadikan, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasulullah SAW berkata, mengadu kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Kaumku telah hijrah dari Al-Quran. Dia tinggalkan Al-Quran. Dia tidak lagi mau membacanya, boro-boro menghafalnya. Maka Al-Quran, ketika kita dekat dengannya, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Bukankah kita pernah mendengar bahwasanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, beliau menyampaikan pesan Nabi SAW ketika Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat nanti dia datang sebagai penolong untuk sahabat-sahabatnya. Maka siapakah sahabat-sahabat Al-Quran? Sahabat-sahabat Al-Quran adalah yang pertama, mereka yang rajin membacanya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan pesan Nabi SAW tentang keutamaan orang yang rajin membaca Al-Quran. Bahkan dia pandai membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai membacanya, maka dia akan dibersamai, dia akan dilindungi, dan dia akan ditemani oleh malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mengaminkan doa-doa dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pembaca Al-Quran. Sebagaimana kalau kita buka surah Al-Mu'min, surah Ghafir, di mana malaikat-malaikat Allah itu berdoa, maka malaikat itu berdoa dengan, "Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma." Sesungguhnya ilmu-Mu sangat luas dan rahmat-Mu begitu sangat luas. Maka ya Allah, faghfir lil ladzina tabu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengakui dosa-dosanya, menyesali dosa-dosanya, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosanya. Dia kembali melakukan amal-amal ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at.
Faghfir lil ladzina tabu, maka ya Allah ampunilah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepadamu. Wal ladzina ittaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim, dan ampuni juga orang-orang yang berada di jalanmu, mengikuti perintahmu dan meninggalkan laranganmu, dan jauhkanlah mereka dari azab neraka jahim. Ini adalah doa malaikat. Dan doa ini tidak sampai saja di sini, masih dilanjutkan di ayat berikutnya. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah pula mereka ke dalam surga Aden bersama orang tua mereka, pasangan mereka, dan anak mereka yang saleh. Artinya, malaikat-malaikat Allah ketika sudah membersamai kita, hadir bersama kita, maka malaikat-malaikat itu mendoakan yang terbaik untuk kita, bahkan untuk keluarga kita. Dan salah satu di antara amal yang menghadirkan malaikat-malaikat Allah adalah membaca Al-Quran dan pandai membacanya. Namun bagaimana dengan mereka yang belum pandai membacanya? Maka Rasulullah SAW tetap mengapresiasi, tetap memberikan semangat, motivasi bahwa walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ata'u fihi, dan dia terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaq, dan dia merasa kesulitan, maka baginya lahu ajran, 2 pahala. Pahala usaha dia untuk terus membaca Al-Qur'an dan terus belajar membaca Al-Qur'an dengan baik, dan pahala setiap huruf yang dia baca, maka itu mendatangkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Al-Quran adalah yang kedua, mereka yang berusaha menghafalnya. Bukankah kita semua wajib menghafalkan Al-Quran? Kalau kita tidak hafal Al-Quran, maka sulit bagi kita untuk melaksanakan sholat. Surah Al-Fatihah adalah satu surah yang dimana kita harus menghafalnya, karena ia menjadi rukun salat, sehingga menjadi wajib kita menghafalkan surah Al-Fatihah. Maka jamaah salat Jumat Masjid Darul Hikmah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga semakin baik ayat-ayat yang kita hafal, semakin pula kita bisa melaksanakan solat dengan solat yang terbaik. Karena solat yang terbaik adalah solat yang panjang rakaatnya, karena dia banyak sekali yang dia baca dalam solatnya. Dan itu ketika kita bisa menghafal banyak surah-surah dalam Al-Quran, syukur kita bisa menghafal, menuntaskan sampai 30 juz Al-Quran. Kemudian menjadi sahabat Al-Quran yang ketiga adalah dengan kita belajar dan terus belajar memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga dengan pemahaman Al-Quran yang benar, maka kita bisa melaksanakan yang keempat, yaitu mengamalkan Al-Quran. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa 'amila bima fihi, dan dia melaksanakan isinya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota, dhawuhu ahsanu min dhawi syamsi, di mana cahayanya lebih terang dari cahaya matahari, lebih baik dan lebih indah dari cahaya matahari. Maka jemaah sekalian, marilah kita berusaha untuk terus bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Yang kemudian yang terakhir, agar kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran adalah kita mendakwahkan, mensyiarkan dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Kalaulah kita belum bisa mengajarkan Al-Quran,
maka setidaknya kita bisa memfasilitasi mereka-mereka yang sehari-harinya sibuk dengan Al-Quran, para santri penghafal Al-Quran, para asatidzah yang mengajarkan Al-Quran, dan saudara-saudara kita yang tidak memiliki mushaf Al-Quran, maka kita sedekahkan sebagian harta kita berikan mushaf Al-Quran supaya dia bisa dekat dengan Al-Quran, dan itu juga menjadi usaha kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Demikianlah para jamaah khutbah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan 3 hal tadi. Yang pertama, dekatilah masjid dan jangan pernah jauh dari masjid. Yang kedua, senantiasa berusaha untuk menegakkan salat dan jangan sekali-kali melalaikan salat. Dan yang ketiga, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup ini dan jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.